Bab 931, digantung dengan seutas benang. Kalau begitu kamu bisa pergi dan memberitahunya bahwa putranya selamat dan sehat. Diperlakukan seperti seorang pangeran. Dia dapat melakukan pertukaran tanpa khawatir. Sedangkan untuk melihatnya, hahaha, menurutku itu tidak perlu. Baili Jingwei menunjukkan senyum licik sambil menyesap teh. Sangguan Feiyun mengejek, ya. Jadi silakan katakan itu padanya. Bukannya dia punya mata dewa yang bisa memberitahunya apakah kamu sudah melihat anak itu atau belum? Saya berharap sesederhana itu. Sangguan Yulin menghela nafas dalam kesusahan. Kamu juga tahu bahwa Pang itu lincah seperti monyet. Dia tidak akan tertipu hanya dengan hal itu. Dia memberitahuku bahwa dia dan putranya mendapat sinyal. Saya perlu menemui anak itu secara langsung dan menyampaikan sinyal ini. Saat aku menjawab, dia hanya akan percaya jika aku datang dengan sinyal yang cocok. Atau dia akan percaya putranya sudah mati dan kesepakatannya batal. Dia hanya akan memberikan pedang itu kepada Sangguan Yulin dan membuang bagiannya bersama mereka. Sangguan Feiyun berteriak, ada yang seperti itu. Kamu hanya perlu menemui bocah itu. Sepertinya begitu, Sangguan Yulin tidak berniat menemui Gu Santong jika dia bisa membantu. Padahal dia tidak bisa. Dia selalu ketakutan di sini. Di kediaman Flying Cloud dan semakin cepat dia pergi, semakin baik. Tidak mungkin dia bisa merasa aman. Tidak ketika Sangguan Feiyun ada di sana sambil melenturkan kekuatannya. Sangguan Feiyun mengerutkan kening dan menoleh ke Baili Jingwei. Tapi pria itu tenggelam dalam pikirannya. Hati Sangguan Yulin mencelos. Merasakan firasat yang sangat buruk. Kamu tidak benar-benar membunuhnya, kan? Apakah kamu tidak menginginkan pedang melonjak? Jika Gu Yifan tidak mendapat konfirmasi, maka tidak ada kesepakatan. Kamu tidak akan mendapatkan pedang dan tubuhku akan hancur. Bagaimana kamu bisa membunuhnya begitu saja? Setidaknya kamu bisa menunggu untuk mendapatkan pedang suci. Perdana Menteri, Anda adalah orang yang bijaksana. Jadi bagaimana? Kesunyian. Sangguan Feiyun melotot. Cukup ngobrolmu. Dia belum mati. Oh, jadi dia masih hidup. Lalu kenapa kamu begitu sensitif terhadap topik itu? Biarkan aku melihat bocah nakal itu dan jangan mempersulitku. Saya hampir terkena serangan jantung karena mengira saya akan melihat mayat. Sambil menghela nafas, Sangguan Yulin membuka mulutnya, memandang mereka dengan harapan baru dan menunggu jawaban. Baili Jingwei menoleh dan mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu menemui anak itu. Meskipun itu hanya keberuntungan jika kamu bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya. Apa maksudnya? Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memukulinya sampai 1 inci pun dari hidupnya dan sekarang dia bahkan tidak bisa berbicara? Teriak Sangguan Yulin. Melihat mata mereka membuatnya gemetar ketakutan. Orang-orang biadab ini tidak akan membiarkan seorang anak pun. Betapa brutalnya. Tidak seperti Sangguan Yulin yang lebih baik. Setidaknya dia tidak akan mulai menyiksa perempuan dan anak-anak. Dia adalah tuan muda dari klan terkenal dan harus bertindak seperti itu. Mengetahui sejauh mana kekejamannya harus dilakukan. Tapi orang-orang ini, Sangguan Feiyun membentaknya. Ada apa dengan tatapan itu? Apa menurutmu kita melakukan ini padanya? Kamu menyebut monster seperti itu anak kecil. Itu, lewat sini. Tuan muda Sangguan. Baili Jingwei menyela. Berdiri dan memimpin jalan dengan raja pedang di sisinya. Sangguan Yulin menggaruk kepalanya sambil melanjutkan. Keempatnya melewati banyak tempat sebelum tiba di Taman Batu. Sangguan Feiyun membuat tanda dan ruang itu melengkung untuk memperlihatkan lubang gelap. Keempatnya menuruni jurang yang gelap lalu lampu menjadi hidup. Saat mereka turun, 2 baris penjaga Soul Harmony dan Genesis State menyambut mereka. Berdiri di sana seperti patung. Totalnya 50. Aura mereka membuat Sangguan Yulin ketakutan. Penjara rahasia Flying Cloud Manor berada di bawah penjagaan ketat. Namun yang dikurung di tempat rahasia ini tidak lain adalah seorang anak kecil. Ini menunjukkan betapa waspadanya Baili Jingwei dan Raja Pedang terhadapnya atau mungkin Gu Yifan.
Keempatnya mencapai akhir. Tapi itu melampaui neraka yang suram dan lembab yang digambarkan Sangguan Yulin. Sebaliknya dia melihat sutra dan lampu, meja berukir dan kursi granit. Cukup mewah. Tempat tidurnya khususnya menarik perhatian dengan penyangga batu giok yang diukir dan rumit yang digosok hingga bersinar. Kamu menyebut ini sel penjara. Lebih mirip kamar raja. Sangguan Feiyun menepuk pundaknya dan menunjuk ke arah anak pucat dan sedang beristirahat di tempat tidur. Inilah bocah nakal yang ingin kamu lihat. Apa sepertinya aku menyentuhnya? Dia putra Gu Yifan. Sangguan Yulin bersorak. Dia masih hidup. Sansi muda. Di Flying Cloud City. Di sudut gelap yang berbatasan dengan Manor. Bayangan duduk membuat tanda-tanda saat ia berteriak. Dia menyelinap ke Flying Cloud City. Tepat di belakang Sangguan Yulin. Dan menyergap. Di luar persepsi siapapun. Belatung yang berkerumun di perut Sangguan Yulin mundur dan menampakkan gambar bayi berwarna merah tua. Ide dibalik membuang begitu banyak bloodworm ke dalam tubuh Sangguan Yulin bukanlah untuk mengancamnya agar tunduk. Dia punya cara lain untuk melakukan itu. Bloodworms bekerja pada mereka yang berada di bawah tahap ethereal karena menyiksa tubuh seseorang. Namun hal itu bukanlah ancaman bagi jiwa seorang kultivator. Yang lain hanya harus mengambil konsekuensi merusak tubuhnya dan Anda tidak bisa memanfaatkannya setelahnya. Zuofan memberinya cacing darah untuk menyembunyikan aroma bayi darah. Zuofan membuatnya pingsan untuk membutakannya tentang proses dan apalagi yang tersembunyi di sana. Blood Baby adalah salah satunya. Bloodworm adalah yang lainnya. Sekaligus menyegel indera pria itu. Jadi ketika Sangguan Feiyun datang untuk memeriksanya, dia hanya melihat bloodworms, tidak menyadari Blood Baby bersembunyi di bawahnya. Itu adalah cara sempurna untuk membuat Sangguan Yulin membantunya menemukan Sanzi muda. Semua itu diatur untuk menemukan Sanzi muda secepatnya. Upaya penyelamatan apapun hanya dapat dimulai ketika lokasi target telah dikonfirmasi. Alis Zuofan bergetar, melihat melalui mata Blood Baby. Anak lemah di balik selimut sutra. Tinjunya mengepal. Jantungnya bergetar kesakitan. Namun ketenangan segera kembali. Ini bukan waktunya untuk bertindak, tapi kesabaran. Sangguan Yulin mendekati sisi Gu Santong dan memeriksa tanda vitalnya. Dia menoleh ke Sangguan Feiyun dengan kaget. Bagaimana kabarnya? Dia melemah karena kehilangan banyak darah. Sangguan Feiyun memutar matanya. Sangguan Yulin memeriksanya lagi dan memperhatikan lengan Gu Santong yang rusak. Bahkan dengan perban untuk menghentikan pendarahan. Darah masih merembes. Mengikuti lengan dan menetes ke dalam mangkuk. Karena terkejut, Sangguan Yulin bertanya, "Apakah kamu mengeluarkan darah?" "Mengapa?" "Omong kosong." Sangguan Feiyun mengumpat, "Saya bukan orang suci. Tapi tidak pernah seburuk ini sampai mengeluarkan darah seorang anak. Saya tidak pernah menyiksanya dan bahkan menggunakan ruang pelatihan pribadi saya untuk menyembuhkannya. Dan Anda bertanya apakah saya mengeluarkan darahnya? Ini kamar pribadimu. Apalagi penjara." Sangguan Yulin mendengus dan memelototinya. Lalu menoleh ke Gu Santong. "Anak itu aneh. Aku berencana menggunakan dia untuk mengancam pria Gu itu setelah pedangku melukainya. Jadi aku meminta alkemisku menyembuhkannya. Namun anehnya, tidak ada obat yang dapat menghentikan pendarahan tersebut. Itu sebabnya aku ragu untuk membiarkanmu menemuinya. Meskipun belum mati, dia tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Tidak jelas apakah dia bisa memberi kita pedang seperti dia." Alis Sangguan Yulin bergetar. Jadi itulah maksud dari semua penundaan itu. Bocah itu tergantung pada seutas benang. Dia bahkan mungkin tidak akan hidup lebih dari 2 minggu untuk melihat pertukarannya. Gu Yifan tidak akan pernah melakukan apapun jika dia tahu dan akan menyerahkan nasibnya pada klan Sangguan. Membesarkan keluarga, tetapi tanpa putranya. Zuofan sangat terkejut dengan kebenaran tentang kondisinya. Khawatir dan bingung. Sanzi muda tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Bab 932, Sinyal Aneh. Memeriksa denyut nadi Gu Santong. Baili Jingwei menoleh ke yang lain sambil menggelengkan kepala.
Tidak ada perubahan. Lukanya tidak kunjung membaik dan darahnya terus mengalir. Dia akan segera mati seperti ini. Raja Pedang Fei Yun, kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga saat itu. Bagaimana salahku? Sangguan Fei Yun menghela nafas. Saya sendiri baru saja terluka dan kemarahan membuat saya sulit mengendalikan kekuatan saya. Tapi aku juga tidak mencoba membunuhnya. Mencoba menyembuhkannya setelahnya. Bagaimana aku tahu dia aneh? Pria lain pasti akan berdiri tegak saat ini. Tapi lihat dia. Dia semakin parah. Sangguan Fei Yun bingung dengan hasil ini. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hahaha. Sudahlah. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Masalahnya sekarang adalah Gu Yifan menginginkan tanggapan putranya atas kesepakatan tersebut. Bagaimana dia akan membalas seperti ini? Mungkin. Tuan Muda Sangguan, maukah Anda mencobanya? Mungkin cinta seorang ayah begitu besar sehingga bisa membangkitkan semangat putranya. Baili Jingwei terkekeh. Saya kira saya akan mencobanya. Sangguan Yulin tidak ragu-ragu. Tidak jika ini menyangkut masa depannya. Dia harus mendapatkan jawaban dari bocah itu dengan satu atau lain cara. Pilihan lainnya adalah Gu Yifan mengira putranya telah tiada dan kesepakatannya batal. Begitu pula tubuhnya. Tingkat budidayanya akan turun dan bagian terburuknya adalah Pang itu akan menjadi menantu klan Sangguan. Yaner, Yaner sayangku. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan itu menyentuhmu. Melolong dalam hati untuk menenangkan diri. Sangguan Yulin mendatangi Gu Santong dan menunjukkan seringai yang lebih mengerikan daripada saat menangis sambil berseru. Sanzi muda, bangun. Ayahmu yang mengiringku. Ayo bangun. Sanzi muda masih seperti mayat. Darah menetes ke lengannya. Sangguan Yulin panik. Keringat mengucur di dahi. Alis Zuofan bergetar. Dia tidak mengetahui kondisi kritis Sanzi muda dan harus menunggu sampai dia menyelamatkan anak itu sebelum menanganinya. Tapi dari kelihatannya, nyawanya dipertaruhkan. Zuofan mengertakkan gigi dan tinjunya menegang. Hanya untuk merosot kembali dalam ketidakberdayaan. Bocah sialan. Jadilah olahraga yang baik dan bangunlah. Beritahu saya sinyal yang Anda bagikan dengan orang tua Anda sebelum saya serius. Karena pendekatan lembut itu gagal. Sangguan Yulin melemparkan jarinya ke wajah Gu Santong dan mengumpat. Aku tidak peduli tentang ayahmu yang busuk atau kamu sekarat. Tapi hidupku dipertaruhkan di sini. Jika kamu dan orang tuamu mau mempertaruhkan nyawaku. Bocah. Lihat bagaimana aku akan memeras tetes terakhir dari hidupmu yang menyedihkan. Canggung. Sanzi muda terbaring di sana seolah-olah dia telah meninggalkan dunia ini. Beristirahat dengan tenang tanpa kedutan. Sangguan Yulin meringis dan rasa kecewa melanda hatinya. Di sini dia berpikir bahwa masalah terbesarnya adalah Baili Jingwei dan dua orang lainnya yang membuatnya semakin sulit. Hanya untuk mengetahui bahwa bocah antik beringus inilah yang tidak mau bermain bola. Jika bocah ini tidak bangun, semua orang di sini akan kalah. Khususnya tuan muda yang hebat, Sangguan Yulin. Apa yang dia lakukan hingga menderita seperti itu? Setiap kali faksi bentrok, yang selalu terjadi adalah kediaman Flying Cloud dan Gu Yifan. Bukan klan Sangguan dan istana. Ya, dia bukannya tidak berhubungan sama sekali sejak terakhir kali dia bersama klan Sangguan. Tapi dia sangat bersinggungan dengan Gu Yifan. Mengapa kesepakatan Pang dan Baili Jingwei ini harus menyeretku ke bawah juga? Kesepakatan mereka yang hancur tidak ada hubungannya dengan dia. Saya yakin tidak merusaknya. Bocah Gu inilah yang tidak mau bangun. Dan yang bersalah adalah Sangguan Fei Yun karena begitu kejamnya. Semua ini bukan salahnya. Dia tidak bersalah. Lalu mengapa kesepakatanmu yang hancur berakhir dengan aku yang paling rugi? Kenapa aku yang selalu mengambil risiko? Hati Sangguan Yulin dipenuhi dengan keluhan demi keluhan. Mengalami nasib yang lebih buruk dari siapapun di dunia. Sementara orang lain mungkin mati tiba-tiba. Dia bekerja keras di kedua sisi dan apa yang dia dapatkan? Penderitaan dan kematian. Dan untuk apa? Surga di atas. Kenapa harus bersikap dingin? Kenapa nasibnya kejam?
Hati Sangguan Yulin berdarah-darah. Mendapati kemalangan dunia menimpa pundaknya. Baili Jingwei mengejeknya. Tuan Muda Yulin, saya pikir Gu Yifan mengirim Anda untuk memberikan pesan kepada putranya. Lakukanlah hal tersebut dan mungkin ikatan yang kuat antara seorang ayah dan anak laki-lakinya akan memunculkan sinyal tersebut. Mungkin bahkan membangunkannya. Cobalah. Hahaha. Sambil gemetar, Sangguan Yulin berubah serius dan mengangguk penuh harapan. Baik. Semuanya lebih baik daripada mati. Dia berbaring di samping Sanzi muda di tempat tidur, membisikkan hal-hal manis. Sanzi muda, ayahmu memintaku untuk memberitahumu tentang persetujuanmu. Apakah kamu ingat? Kapanpun kamu dalam bahaya, aku akan selalu datang menyelamatkanmu. Seorang pria tidak bisa melupakan janjinya. Itukah yang dikatakan seorang ayah kepada putranya? Mengapa ini terasa seperti pembicaraan yang sederajat? Sangguan Feiyun bingung. Baili Jingwei juga sama. Tetapi pikirannya sedang mencari solusi. Kemudian bisikan samar terdengar. Seorang pria tidak pernah melupakan janjinya. Hahaha. Karena terkejut, orang-orang itu melihat Bu Santong yang lemah membuka matanya dan tertawa pelan. Baiklah. Dia benar-benar bangun. Ada apa dengan sinyal itu? Sangguan Feiyun berteriak keheranan. Baili Jingwei terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Keduanya adalah sepasang orang aneh. Saya mendengar bahwa beberapa ayah dan anak memandang satu sama lain sebagai setara, mengabaikan tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Hal ini juga harus terjadi. Janji seorang pria sejati. Hahaha. Yang lain mengangguk. Tapi Sangguan Yulin bukanlah orang yang suka melontarkan betapa anehnya anggota Gu. Dia hanya ingin kesepakatan itu terjadi sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri. Secara harfiah, Sangguan Yulin bersemangat. Nah, ini saatnya kamu bangun. Cepat beritahu saya jawaban Anda terhadap sinyal itu. Aku akan segera memberitahunya begitu kamu melakukannya. Iblis yang merosot. Kenapa aku harus menceritakannya padamu? Wajah malaikat Bu Santong tersenyum buas. Walaupun wajahnya pucat, dia tetap berhasil mengatasi rasa jijik dan cemoohan yang dia miliki terhadap Sangguan Yulin. Membuat pria itu sangat terpukul. Demi Tuhan, bahkan bocah Gu itu mengejekku. Bagaimana itu normal? Menggertakkan giginya, Sangguan Yulin mengatupkan dan meludah. Persetan, bocah. Cepat beri aku isyarat seperti anak baik agar ayahmu bisa memberikan pedang untuk kehidupan kecilmu. Saya menang. Kamu menang. Semua orang menang. Lewati aku dan aku pasti akan membuat hidup kalian berdua seperti neraka. Iblis yang merosot, kenapa aku harus menceritakannya padamu? Gu Santong memutar matanya. Sangguan Yulin menjadi marah sekarang. Nah, bukankah aku baru saja mengatakan ini demi dirimu sendiri? Tinggal di sini lebih lama lagi hanya akan membuatmu terbunuh. Ayahmu hanya perlu memberikan pedang dan hanya dengan begitu kamu akan selamat. Bicara. Apa sinyalnya? Iblis yang merosot. Kenapa aku harus menceritakannya padamu? Dasar. Kenapa anak busuk tidak bisa mengerti alasannya? Sangguan Yulin berada di ambang kehancuran saat dia memegangi kepalanya. Lututnya melunak dan berlutut di sisi Gu Santong. Memohon, nak, aku di sini untuk membantu ayahmu mendapatkanmu kembali. Aku sudah mengatakan sinyalku. Jadi tidak bisakah kamu melakukan hal yang sama? Kami berada di pihak yang sama. Beri saya balasan Anda dan semua orang akan senang. Gu Santong menatapnya lama, lalu tersenyum jahat. Iblis yang merosot, kenapa aku harus menceritakannya padamu? Wajah Sangguan Yulin berkedut keras. Tubuhnya bergetar, dan mulutnya berdarah. Ternyata serangan gencar Gu Santong yang berulang kali telah melukai dirinya. Tuan Muda Yulin, maafkan gangguan ini. Baili Jingwei turun tangan. Mungkinkah jawabannya adalah iblis yang merosot? Kenapa aku harus memberitahukannya padamu? Mata Sangguan Yulin melotot, kaget. Lalu dia menoleh ke senyum lucu dan mengejek Gu Santong. Bocah yang terluka itu sangat jelas dalam cibirannya. Aku sudah memberitahumu sinyalnya. Tapi siapa yang tuli di sini?
Wajah Sangguan Yulin berkedut. Jantungnya pecah seperti kaca. Air mata merembes dari jahitannya. Keduanya mempermainkanku. Mereka menendang sampai aku mati. Bab 933, Ledakan. Gu Yifan dan putranya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Itu sinyal yang aneh dan tidak masuk akal. Sangguan Feiyun menggelengkan kepalanya melihat Sangguan Yulin yang bergerak-gerak, hancur dan mendidih. Baili Jingwei juga tidak tahu apa-apa. Jadi dia hanya membuang pikiran itu. Begitulah keanehannya. Atau mungkin itu hanya cara untuk mengaburkan orang lain agar tidak menebak sinyal secara acak. Tidak ada gunanya membacanya. Setidaknya kita sekarang tahu tanggapannya dan bisa membuat kesepakatan. Tuan Muda Sangguan, kamu harus pergi. Apakah kamu tidak ada di jam kerja? Baili Jingwei tersenyum pada Sangguan Yulin yang depresi dengan niat mengusirnya. Sangguan Yulin mengerti maksudnya untuk menyegel kesepakatan itu dengan cepat sehingga dia berdiri dan membungkuk kepada mereka. Kalau begitu aku akan menemui Gu Yifan dengan jawabannya. Saya akan menjadi orang pertama yang memberi selamat kepada Perdana Menteri karena mendapatkan Soaring Sword dari Pang. Terima kasih, Tuan Muda. Baili Jingwei tersenyum. Begitu pula dua orang lainnya. Meskipun orang ini telah kehilangan semua nilainya, dia masih mulus. Sanjungan seperti itu tidak dipaksakan atau dibesar-besarkan. Diucapkan dengan tepat agar orang lain merasa senang. Mungkin dia masih berguna. Hahaha. Setelah selesai, mereka semua keluar dari gua. Tidak memperhatikan Gu Santong yang lemah di tempat tidur. Gu Santong menatap mereka dan tersenyum. Dia menghela napas dan memejamkan mata. Sambil bergumam, ayah datang menyelamatkanku. Hahaha. Tapi apakah dia mengerti maksudku? Buk. Baili Jingwei dan kedua Raja Pedang memimpin Sangguan Yulin keluar. Bersikap baik dan ramah padanya. Seolah dia adalah tamu kehormatan sejati. Dia berhati-hati saat berjalan. Barisan penjaga yang kuat memberinya firasat buruk setiap kali aura mereka berkobar. Tinggal 1 detik lagi di tempat terkutuk ini terasa seolah hidupnya akan berakhir. Yang aneh adalah, semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin terasa, Sangguan Yulin menggigil entah dari mana dan berhenti. Mereka baru mencapai setengah bagian terowongan dan masih ada jalan yang harus ditempuh. Sangguan Feiyun terdiam, memberinya tatapan aneh. Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Sangguan Yulin hanya berdiri di sana, membeku dalam kepanikan dan ketakutan di matanya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menggerakkan rahangnya. Tapi rasanya dia kehilangan kendali. Sangguan Feiyun mengamatinya karena dia bertingkah lebih aneh. Apa yang dia mainkan? Sangguan Yulin menatap mereka dengan penuh harapan. Mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di tempat suram seperti ini. Dan yang lainnya berjalan mendekat. Saat Sangguan Yulin merasakan teror, 100 mil jauhnya, di sudut gelap di luar istana, seseorang menggunakan mata yang sama saat dia menunggu target mendekat, menyipitkan mata. Zuo Fan seperti pemburu yang sabar mencari mangsa. Dia memberi isyarat untuk memakukan Sangguan Yulin di tempat, sambil menggunakan mata Blood Baby untuk melihat Sangguan Yulin mengambil langkah perlahan ke arahnya. Semakin dekat, semakin dingin tatapannya. Ledakan. Saat Sangguan Feiyun mencapai Sangguan Yulin, tangan Zuo Fan bergeser. Perasaan Sangguan Feiyun berkobar karena bahaya besar yang datang dari dalam diri Sangguan Yulin. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Padahal penginderaan tidak sama dengan bereaksi. Ledakan tiba-tiba Sangguan Yulin sebagai ahli harmoni jiwa menyapu semua yang dilewatinya. Sebagian besar terfokus pada Sangguan Feiyun di depan. Meskipun ahli puncak Genesis Stage jauh dari tidak berdaya, sebagai salah satu yang terbaik di dunia ini, hal itu akan membawa aib yang tiada habisnya karena bahkan disakiti oleh penghancuran diri tahap harmoni jiwa. Pada saat ledakan dipicu, Yuan Qi yang kuat dari Sangguan Feiyun dilepaskan untuk melindunginya dari ledakan dan membiarkannya tidak tersentuh. Tapi itu tidak berjalan baik bagi para penjaga. Tentu saja, mereka menirunya untuk menahan ledakan.
Tapi yang terburuk di antara mereka adalah penjaga panggung harmoni jiwa. Di tempat sempit seperti ini, tanpa tempat untuk bersembunyi, mereka hanya bisa mengandalkan Yuan Qi mereka. Kelangsungan hidup dan kematian sampai pada satu fakta sederhana. Apakah mereka sedikit lebih kuat dari pelaku bom bunuh diri atau lebih lemah? Beberapa akan keluar dengan luka berat sementara beberapa tidak pernah bangun lagi. Hanya dalam sekejap, dari 50 penjaga di terowongan, selusin menjadi korban. Dan itu mengabaikan banyak orang lainnya yang sekarang terlalu lemah untuk melawan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ledakan yang bisa ditimbulkan oleh seorang kultivator tahap harmoni jiwa. Itu harus dilakukan, atau tidak akan ada seorang pun yang melakukannya. Tapi ini baru permulaan. Ketika semua orang bersukacita karena hal terburuk telah berlalu, nyala api hitam melesat dari pusat ledakan. Itu adalah kartu truf ketiga Zhuo Fan yang dia simpan di Sangguan Yulin. Api petir apokaliptik. Bahkan orang seperti Raja Pedang Fei Yun pun tidak melihat kedatangan ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peledakan diri menggunakan Yuan Qi seseorang. Sesuatu yang harus disisihkan oleh ahli tahap kejadian hanya berdasarkan perbedaan tahapan. Tapi ketika api petir hitam dimasukkan, yang memiliki kekuatan penghancur total, pada dasarnya ia adalah pembunuh universal. Semuanya berakhir dengan nasib menyedihkan yang sama hingga kekuatannya habis. Seperti cakar dari neraka, nyala api hitam melesat seperti kilat ke segala arah. Apapun yang disentuhnya, baik itu daging atau batuan dasar yang keras, semuanya terbakar, musnah. Penjaga Genesis Stage hampir tidak menyadari ketika petir hitam menyentuh perisai Yuan Qi mereka. Dan hanya mendengarnya mendesis dan dimakan habis. Nyala api kemudian merayapi mereka, menelan masing-masing saat melahapnya. Itu sangat mematikan. Tidak ada tangisan yang keluar saat jiwa mereka tenggelam dalam nyala api hitam yang menakutkan ini. Maka, penjaga lainnya, yang jumlahnya lebih dari 30 orang, semuanya menemui ajalnya di suatu terowongan yang tidak diketahui. Bahkan kedua Raja Pedang panik karena kekuatan mematikan tersebut. Yang terburuk adalah Sangguan Fei Yun, yang paling dekat, sekarang dikelilingi oleh pembunuh gelap yang membara ini. Satu-satunya anugerahnya adalah Yuan Qi yang kuat yang menjauhkan api dari tubuhnya. Meskipun ini tidak dimaksudkan untuk bertahan lama, dia merasakan Yuan Qi-nya melemah setiap saat di sekitar petir ini. Dia harus segera pergi. Ses. Derak api mencapai telinga mereka. Menambah ketakutan yang ditimbulkan oleh api hitam ini bahkan pada orang seperti Raja Pedang. Sangguan Fei Yun tidak sendirian dalam bahaya ini. Baili Jingwei dan Dan Qing Shen juga berada dalam bahaya. Baili Jingwei hanya berada di tahap ethereal dan tidak bisa mengumpulkan tanda perlawanan terhadap isyarat neraka. Itu semua berkat Dan Qing Shen yang selamat saat dia menggunakan Yuan Qi untuk melindungi mereka berdua. Dilihat dari alisnya yang tegang dan matanya yang terkejut, itu tidak mudah sama sekali. Dia juga takut dengan api hitam yang aneh ini. Api menakutkan anak itu telah berkembang sedemikian rupa. Semakin aku merasakannya, semakin buruk jadinya. Hati Dan Qing Shen menegang saat dia menyaksikan api hitam yang dahsyat itu. Rasanya baru kemarin Zhuo Fan hanya menggunakan api gelap seukuran jari di pertemuan naga ganda untuk menyakiti Ye Ling meskipun dia berada di bawah perlindungan yang mulia Heiran. Ini mendapatkan gelarnya sebagai murid terbaik di negeri barat. Nyala api kecil itu kini menjadi lautan api, menelan apapun yang dilewatinya. Anak laki-laki itu menjadi menakutkan hanya dalam beberapa tahun. Dan Qing Shen menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Bab 934 Umpan. Saudara Dan, kita tidak bisa menghentikan api hitam aneh ini meskipun api itu menggerogotinya. Tidak ada gunanya bagi kita jika kita tetap berada di tempat sempit ini. Melihat dari laut hitam yang terus meluas, Sangguan Fei Yun mengalihkan pandangan gugup ke Dan Qing Shen. Pria itu berteriak, "Baiklah." Dia mengarahkan dua jarinya ke langit dan pedang energi yang melonjak ditembakkan dalam ledakan keras, membiarkan matahari menyinari tempat gelap ini, sementara juga menyinari api petir hitam iblis. Suara mendesing,
melihat langit cerah dengan awan liar di sana-sini. Dan Qing Shen mengangkat Baili Jingwei di bahunya dan terbang menjauh dari api hitam. Saat api menempel pada perisai Yuan Qi-nya dan merayap di atasnya. Dan Qing Shen berguncang sekali dan melepaskan perisainya dari dirinya. Membiarkan apinya menjauh dari jarak yang aman. Menghilang setelah makan mereka selesai. Suara mendesing. Sangguan Feiyun dan beberapa penjaga Genesis Stage yang kuat tiba. Melepaskan api yang mengerikan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Dan Qing Shen. Mereka akhirnya keluar dari bahaya dan bisa bernapas lebih lega. Para ahli Genesis Stage yang perkasa dan dihormati ini baru saja lolos dari kematian. Sesuatu yang jarang terjadi pada mereka. Semakin mereka menyaksikan nyala api menelan istana, semakin dalam rasa takut mereka. Apa-apaan ini? Mengapa ini sangat mengerikan? Dari sekitar 50 penjaga di terowongan, hanya 5 yang lolos. Itu adalah bukti ketakutan yang mereka miliki terhadap petir hitam. Dan kehancurannya. Nyala api terus menyebar, memakan dan menghancurkan seluruh istana. Dan mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Sangguan Feiyun berdiri tertegun. Wajahnya muram karena pengalaman berbahaya itu. Ini adalah pertama kalinya baginya. Melihat anak buahnya mati tanpa mengeluarkan suara. Hal itu menggemakan dalam dirinya ketidakberdayaan yang sama seperti yang dia lihat pada mereka. Ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan seorang pria. Sebuah pepatah yang tidak akan segera dia lupakan. Perdana Menteri, saudara Dan, benda apa ini? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Sangguan Feiyun terbang ke arah mereka dan berbicara tanpa sedikit pun keterkejutan dalam suaranya. Itu hanya nyala api tetapi Yuan Qi tidak dapat menghentikan atau menghancurkannya. Hanya dengan membiarkannya memakan segalanya, ia akan menghentikannya. Satu-satunya alasan kami masih berbicara di sini adalah karena kami memiliki Yuan Qi untuk menahannya. Siapapun yang lebih kuat dan bahkan Raja Pedang ini pasti sudah jatuh. Ini tidak masuk akal. Baili Jingwei dan Dan Qing Shen mengangguk dengan serius. Dan Qing Shen menyimpan pengetahuan tentang hal itu dan Zhuo Fan untuk dirinya sendiri. Sementara Baili Jingwei meringis. Ini bukan pertanyaan tentang apa, tapi seberapa kuat. Dengan nyala api hitam ini, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Kami hanya bertahan karena kekuatannya ada batasnya. Meski begitu, ia masih berhasil mengancam orang seperti Raja Pedang. Raja Pedang, pikirkan sejenak. Kami kesulitan sekali menggunakan Yuan Qi dan menjauhkan apinya. Tapi jika satu titik saja menyentuh kami, kita akan mati. Sangguan Feiyun bergetar dan suara Dan Qing Shen pecah karena terkejut. Api hitam hanya membutuhkan sentuhan dan tidak ada yang tersisa dari kita. Baili Jingwei menghela nafas. Kekuatan mematikan seperti itu sulit bahkan bagi Raja Pedang untuk melarikan diri. Lalu bagaimana dengan Patriark? Ini pertama kalinya kami melihat hal seperti itu. Tapi bagaimana jika jumlahnya lebih banyak? Kemudian, Baili Jingwei terdiam tetapi Sangguan Feiyun memahami kekhawatirannya dengan jelas dan jelas. Harus ada lebih banyak hal seperti ini dan itu bisa menimbulkan rasa takut bahkan pada pedang tak terkalahkan. Pertanyaannya adalah, dari mana datangnya hal keterlaluan ini? Sangguan Feiyun mengerutkan kening. Sementara Baili Jingwei tenggelam dalam kekhawatiran. Bagaimanapun, ledakan Sangguan Yulin ada hubungannya dengan klan Sangguan. Baili Jingwei berbicara dengan dingin. Sangguan Feiyun mengutuk. Itu pasti ada di baliknya. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan benda berbahaya ini. Tetapi mereka memasukkannya ke dalam tubuh bocah itu dan membuatnya meledak. Itu jelas ditujukan kepada kami. Saya memang benar untuk mewaspadai ledakan tersebut meskipun ledakannya kecil. Kecerobohanku dan nyala apinya akan memakanku hidup-hidup. Sialan kamu, Sangguan Fei Xiong dan kekejamanmu. Sangguan Fei Xiong. Sangguan Feiyun langsung melimpahkan semua kesalahan di balik serangan licik dan biadab terhadap saudaranya. Tapi Baili Jingwei mengerutkan kening. Apakah kepala klan yang baik hati dan jujur akan melakukan sesuatu yang begitu keji?
Jangan lupa bahwa pikiran di balik semuanya masih Bu. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba di kejauhan memotong kata-katanya. Ketiganya tersentak dan melihat ke arahnya. Dari sisi timur istana, gelombang kekuatan datang, diikuti oleh energi pedang yang paling familiar. Seni pedang melonjak milik klan Sangguan. Sangguan Feiyun menggertakkan giginya. Perdana Menteri Baili, lihat itu. Mereka baru saja mencoba membunuh kami. Mereka meledakkan Sangguan Yulin di depan wajah kami saat pasukan utama menyerbu masuk. Mereka ingin memenggal kepalaku kalau aku lolos hidup-hidup. Tidak mungkin mereka bisa menyingkirkanku semudah itu. Sangguan Feiyun melesat ke arah tempat kejadian. Sisanya memandangi lautan hitam yang menyebar dan mengejarnya. Lebih baik bertarung dengan Raja Pedang daripada tetap di sini. Tidak berdaya. Raja Pedang Feiyun. Tunggu. Baili Jingwei menangis tetapi kemarahan Sangguan Feiyun membuatnya tuli terhadap apapun selain targetnya. Baili Jingwei menyipitkan mata dan melihat kembali ke api. Dia menghela nafas dan menatap Dan Xingchen. Terbang bersama mengejar Sangguan Feiyun. Semua kegembiraan dan hal yang tiba-tiba telah membuat mereka buta terhadap bayi merah yang hidup dan mati yang masuk lebih dalam ke dalam api dan menggunakannya sebagai perlindungan. Ia melewati terowongan yang dipenuhi api dan tiba di tempat Gu Santong yang lemah beristirahat. Sansi muda. Gu Santong terguncang mendengar suara yang dikenalnya dan tersenyum. Ayah, kamu di sini. Tentu saja. Aku datang untuk mengeluarkanmu. Blood Baby berubah menjadi pedang hitam pekat yang melayang di bawah Gu Santong. Ia kemudian mengambil anak itu dan menghilang tanpa jejak. Sangguan Feixiong datang bersama ketiga yang mulia dan ahli panggung kejadian untuk membuat keributan di area istana. Mereka membakar dan membunuh tanpa henti karena tidak ada penjaga yang bisa menandingi kekuatan ketiga yang mulia. Tidak ketika mereka bisa menahan Raja Pedang. Terlebih lagi, hanya ada sedikit penjaga di sekitar. Jauh lebih lemah daripada para ahli sangguan yang dipilih dengan cermat. Ledakan. Serangkaian energi pedang dilepaskan dan mendatangkan malapetaka pada apapun yang bergerak. Saat gedung-gedung mewah runtuh di sekelilingnya, Sangguan Feiyun melayang di udara dan mendengar ratusan orang datang. Sialan, para penjaga sedang bergerak ke sini. Apakah bocah nakal itu yang melakukannya? Saya tidak tahu apakah Sangguan Feiyun dan yang lainnya ada bersama mereka. Itu akan membuat keluar hanya dengan 10 orang menjadi sulit. Bahkan mungkin perlu meninggalkan beberapa. Sangguan Feixiong, kamu peninggalan busuk. Kamu mengirimiku seorang pelaku bom bunuh diri dan hampir merenggut nyawaku. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Sangguan Feiyun meraung saat dia menyerbu. Sangguan Feixiong melihat Sangguan Feiyun mendatanginya seperti badai. Dengan Dan Xingchen dan Baili Jingwei tidak jauh di belakangnya. Dia memerintahkan. Semuanya mundur. Mereka mengambil umpannya. Anggota klan Sangguan lainnya yang menikmati kekerasan yang tidak masuk akal langsung melesat. Meninggalkan tempat ini tumpukan sampah dan kehancuran. Bab 935 Taktik Bersama. Sangguan Feiyun baru saja tiba dan Sangguan Feixiong telah pergi bersama timnya. Itu hanya berhasil membuat kemarahannya semakin tinggi. Mengutuk sosok mereka yang semakin memudar. Fosil hati bunga bakung sialan. Melihatku di sini membuatmu gemetar. Kamu bukan apa-apa. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu menggunakan bom hidup. Bahkan orang tua bodoh sepertimu telah terjatuh begitu rendah. Tetapi jika Anda ingin mengirim bom manusia, Anda setidaknya bisa mengirim ahli Genesis Stage. Apa gunanya Pangsol Harmoni yang baru? Dan Anda menyebut diri Anda pahlawan. Jika Anda mengotori tangan Anda, lakukanlah sepenuhnya. Jangan bertingkah seperti Anda yang pengecut dan sekantung tulang belulang yang tidak berguna. Ternyata kamu benar-benar kepala klan Sangguan. Mulut Sangguan Feiyun adalah sumber kutukan tak berujung yang lahir dari kebencian dan kemarahan akibat ledakan sebelumnya. Dia tidak hanya mengincar ketidakberdayaan Sangguan Feixiong tetapi juga kelemahan Sangguan Yulin yang tidak mampu menyakitinya sama sekali.
Jiwa Sangguan Yulin akan jatuh ke dalam depresi jika dia mendengarnya dari neraka manapun dia berada. Kenapa aku? Aku hanyalah pembawa pesan. Bagaimana aku bisa mati? Dia keluar begitu saja tanpa menyadarinya. Nyala api kemudian melahap jiwanya, merampas peluangnya untuk bertahan hidup. Bisa dibilang dia adalah jiwa yang malang dan malang. PN, adakah penggemar Little Mermaid di luar sana? Tidak pernah tahu apa yang menimpanya bahkan setelah kematian. Namun saat dia memutuskan untuk menjadi utusan Zuo Fan adalah saat nasibnya sebagai martir ditetapkan. Mengambil satu demi tujuan mulia rencana penyelamatan besar Kaisar Iblis ini. Zuo Fan tidak berniat mengirim pesan apapun. Hanya mengirimnya ke kematiannya. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan dan pertukaran hanyalah alasan. Raja Pedang Fei Yun, simpan nafasmu. Mereka tidak pernah mengejarmu. Kamu mengutuk pohon yang salah. Suara mendesing. Dan Xingchen dan Baili Jingwei tiba dan Baili Jingwei menggelengkan kepalanya melihat Raja Pedang diliputi amarah. Dia adalah pria yang berstatus tinggi. Tetapi hanya seorang praktisi bela diri. Tidak dapat melepaskan diri dari wataknya yang kasar. Sangguan Fei Yun gemetar dan bertanya. Apa itu? Perdana Menteri, mereka tidak ingin aku mati. Bagaimana dengan ledakan dan serangan mendadak itu? Aku telah kehilangan pedang melonjak jadi satu-satunya alasan mereka datang ke sini adalah untuk mengincar nyawaku. Belum lagi pang itu meledak tepat di sebelahku. Jika itu belum jelas, lalu apa? Bagaimana itu bukan upaya untuk membunuhku? Hahaha, Raja Pedang Fei Yun. Semua orang tahu betapa menakjubkannya dirimu. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Jika mereka mengincarmu, mereka akan membuat rencana yang jauh lebih rumit dan bukan ide yang terburu-buru. Lihat saja dirimu sendiri. Tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Itu adalah kehati-hatian. Menghalangi api hitam pada waktunya. Apinya mematikan. Tapi nalurimu sebagai Raja Pedang jauh lebih terasah dibandingkan ahli Genesis Stage lainnya. Bahkan ledakan anak-anak harmoni jiwa pun tidak bisa lepas dari indera Anda. Sangat mudah untuk mengetahui dari ledakan yang tiba-tiba bahwa ledakan juga akan terjadi. Satu-satunya cara penyergapan itu berhasil adalah jika mereka menggunakannya di tahap yang sama. Baili Jingwei tersenyum masam. Raja Pedang, kamu harus memikirkannya. Penyergapan macam apa yang menggunakan taktik yang menjamin tidak menjatuhkan target? Sangguan Fei Yun gemetar dan berseru. Perdana Menteri, maksud Anda? Mereka hanya ingin kami menganggap ini hanya upaya sementara dalam hidup Anda. Baili Jingwei memiliki senyuman menyeramkan di wajahnya. Jantung Sangguan Fei Yun melonjak kaget. Sementara, ya, Baili Jingwei tertawa. Agar Raja Pedang dapat memahaminya dengan lebih baik. Saya mengundang Anda untuk kembali ke ruang rahasia bersama. Hahaha. Baili Jingwei terbang bersama Dan Xingchen sebagai pengawal setianya. Sangguan Fei Yun dengan cepat mengikuti. Kembali ke terowongan. Di lautan api hitam. Hanya beberapa titik yang tersisa di sana-sini. Sangguan Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan mengusir bebatuan yang masih terbakar di terowongan. Ini membuka jalan bagi ketiganya. Terowongan itu juga sama sempitnya. Hanya saja panjangnya kini dipotong menjadi dua. Sehingga memudahkan mereka mencapai ruangan tersebut. Dan Xingchen dan Sangguan Fei Yun tersentak melihat tempat tidurnya kosong. Merasakan selimut yang dingin. Mereka tahu anak itu sudah lama tiada. Sangguan Fei Yun berteriak. Di mana dia? Kapan dia pergi? Diselamatkan saat klan Sangguan yang menyerang menarik perhatian kita. Baili Jingwei menganalisis. Sangguan Fei Yun bergidik dan tersentak. Perdana Menteri, Anda tahu. Sejak awal, mata Baili Jingwei bersinar dan menyeringai. Lawan kita bukanlah klan Sangguan tetapi Guifan. Sangguan Fei Yun berteriak. Dia. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah kita sepakat untuk bertukar pikiran? Mengapa? Kami memang setuju. Tapi apakah kamu percaya pada diri kita sendiri untuk membiarkan ayah dan anak itu bebas setelah kita mendapatkan Soaring Sword? Baili Jingwei menggelengkan kepalanya.
Jika saya tidak mempercayai kesepakatan itu, maka Anda dapat yakin bahwa Gu Yifan juga tidak akan mempercayainya. The Soaring Sword adalah pengaruhnya. Setelah disingkirkan, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk membunuhnya. Menurut Anda seberapa jauh seorang ayah Radiant State dapat berlari bersama putranya yang terluka? Masuk akal jika dia membutuhkan perlindungan klan Sangguan. Tapi apakah mereka akan membantunya tanpa Soaring Sword? Sejak awal, dia tidak pernah berencana untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Hanya setelah menerima tawaran kami. Bailey Jingwei melihat sekeliling ruangan kosong itu dan tertawa kecil. Saya belum mengetahui bagaimana dia menyelinap masuk dan berhasil membawa putranya melewati kekacauan. Tetapi saat Sangguan Yulin meminta untuk bertemu dengan anak itu, saya tahu dia merencanakan penyelamatan. Sisanya adalah serangkaian rencana. Ledakan yang dilakukan oleh Sangguan Yulin. Lalu serbuan api hitam ke dalam terowongan. Semuanya merupakan unjuk kekuatan yang membuat kondisi pikiran kita tidak seimbang. Kecemasan menyebabkan laki-laki menjadi tidak rasional dan terjebak dalam perangkapnya. Itu sebabnya aku berkata, Raja Pedang Fei Yun, bahwa percobaan terhadapmu hanya sementara. Jika Anda sudah tenang dan menemukan anak itu hilang, Anda akan melihat bahwa targetnya bukanlah Anda sejak awal. Alis Sangguan Fei Yun bergetar, menatap Bailey Jingwei dengan tegang dan mengangguk. Semuanya masuk akal sekarang. Berikutnya adalah Sangguan Fei Xiong. Pergi secepat mereka menyerang. Untuk memancing kami pergi. Ini semua untuk membuat marah dan menyerang namamu. Jadi Raja Pedang Fei Yun akan percaya ini adalah upaya terhadap dirimu sendiri sehingga kamu akan menyerang dengan marah dan menjauh dari sini. Lalu ada api hitam yang menutupi terowongan. Karena para penjaga takut akan hal itu. Satu-satunya hal yang masuk akal bagi mereka adalah mengikuti Anda. Bailey Jingwei tersenyum ketika dia mengungkap misteri itu. Ini memberinya kesempatan untuk menyelinap masuk ketika tidak ada orang di sekitar dan menyelamatkan anak itu. Dia menyuruh Sangguan Yulin menyampaikan pesan sehingga dia menanamkan dalam pikiran kami bahwa kami akan melakukan pertukaran dalam 2 minggu dan apapun yang terjadi dalam waktu ini berada di luar kendalinya. Hal ini membuat kami langsung percaya bahwa itu adalah klan Sangguan yang berada di balik ledakan Sangguan Yulin. Namun mengecualikan dia sebagai bagian dari persamaan. Hahaha. Gu Yifan membuat kita merasakan pusaran emosi di saat yang bersamaan. Sungguh menakjubkan bagaimana rencananya begitu teliti. Saya telah menjelajahi 5 negeri selama bertahun-tahun tetapi tidak sekalipun bertemu dengan lawan yang begitu sulit. Memikirkan tentang memegang kepalanya saja sudah membuatku merasa berprestasi. Bailey Jingwei terkekeh. Sangguan Fei Yun mengangguk. Merasakan punggungnya basah kuyup. Dia cepat, tepat dan mematikan. Membungkuk serendah apapun. Pikiran yang lebih menyimpang di muka bumi ini sulit didapat. Lalu ada fakta bahwa dia menyuruh 10 ahli klan Sangguan bekerja bersamanya untuk mendapatkan putranya. Tanpa ada korban jiwa. Setidaknya dia bukan bagian dari klan Sangguan atau itu akan menjadi mengerikan. Inilah inti dari setiap manipulator. Bukan kekuatan pribadi, tapi mengubah setiap pion di sekitarnya menjadi senjata mematikan. Bahaya terburuk yang bisa ditimbulkan oleh kerajaan bintang pedang di wilayah tengah saat ini adalah jika secara kebetulan keempat wilayah tersebut memberi nilai pada Gu Yifan. Mata Bailey Jingwei berkilat karena pembunuhan saat dia berbicara dengan tekad. Kita harus menyingkirkannya sekarang untuk selamanya. Sangguan Fei Yun menatap wajahnya yang penuh kebencian dan mengangguk. Dia benar-benar berbahaya. Tetapi apakah Perdana Menteri pernah berpikir untuk memenangkannya? Bahkan tidak sekali. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Saya pernah berkata bahwa saya tidak menyukai orang seperti saya. Saya sendiri cukup untuk memerintah wilayah pusat. Saya tentu saja tidak membutuhkan yang kedua. Dan tentu saja tidak membutuhkan Gu Yifan. Dan Xing Sen berperan sebagai pengamat diam. Dia belum pernah melihat Bailey Jingwei begitu gelisah. Dia merasa otoritasnya dipertanyakan. Posisinya bersambung.